Uh, Mungkin hari ini kan temanya kita tadi udah sempat ini ya saya highlight. Temanya hari ini basically kita mau coba belajar kesalahan-kesalahan apa saja sih dalam yang harus kita pelajarin, dan kita bukan berarti saya bilang bahwa kesalahan itu ya harus apa ya, intinya kita harus move on gitu ya, tapi yang penting kita harus tahu dan kita harus berani admit kesalahan apa yang pernah kita bikin gitu ya, otherwise kita nggak akan bisa improve atau maju in our investment decision making gitu kan. Jadi ini juga berangkat dari dulu juga saya pernah mengalami masa-masa gelap dulu, di mana saya juga pernah make a lot of mistake in the past. Dan saya juga pernah hilang banyak uang waktu itu karena zaman dulu saya make bet di forex, dimana saya masih ya zaman itu saya forex dulu, mungkin teman-teman yang pernah ikut join mungkin pernah dengar waktu saya ada call dengan IG live dengan Felicia. Saya sempat bahas di sana, dimana waktu itu saya main leverage cukup tinggi, dan saya ya basically untuk skala saya waktu itu mungkin bisa dibilang ya saya benar-benar broken gitu lah ya, intinya sampai saya banyak kehilangan apa-apa dan saya nggak punya apa-apa, sampai itu saya harus berhutang banyak beberapa orang untuk mengembalikan kehilangan uang tersebut, karena saya juga pakai uang orang. Jadi semoga dari pengalaman ini kalian juga belajar supaya kalian nggak repeat the same mistakes, dan intinya memang bukan berarti saya bilang jangan berarti kalian harus hindarin risk, that's also a mistake juga gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar, intinya akan coba saya bahas satu persatu. Saya mungkin singkat saja hari ini karena saya cukup ada something else to do. Saya singkat aja, mungkin nanti saya coba bawakan dalam 20 menit, nanti kita Q&A mungkin 30-40 menit kita beres gitu ya. Oke, saya akan di 10 mistakes ini saya bagi dua ya, basically. Dua session itu adalah intinya masalah personal dan masalah market itu sendiri. Basically ini mungkin saya share. Ini saya bagi dua session gitu ya, antara personal dan market issue dan methods atau approach gitu yang satunya. Oke, mungkin saya bahas yang ini dulu mengenai personal dan market issues gitu ya. Personality apa sih? Balik lagi nomor satu yang saya tekankan di sini, ini balik lagi ke diri kita sendiri juga. Musuh utama dan kesalahan utama dari setiap orang itu ujung-ujungnya balik lagi ke diri kita sendiri, yaitu ego dan excuses. Apakah kalian itu when you know you make, actually setiap dari diri kita itu kalau kita mau to be honest, kita itu tahu sebenarnya apakah kita ada something wrong gitu ya. When we already make some decision ada something wrong, tapi sometimes ego itu yang bikin kita put some hurdle untuk berani admit it gitu loh, nggak berani mengakuin gitu ya. Akhirnya itu yang akan cenderung menggulung kalian ke bawah, basically gitu. Karena ini juga saya pernah seperti itu tadi. Jadi pada waktu kita cenderung denial, when we know actually inside your heart atau inside your mind that you already know that oh shit, this is wrong, I miscalculate, kayak gitu. Intinya kalau kalian udah berasa something wrong, salah, balik badan aja gitu basically. Dan kalian harus berani mengakui itu inside yourself gitu ya. Jadi jangan don't to make too much excuses gitu. Jadi karena pada waktu you are loose atau you make mistake, and then when you make too much excuses, ya jadinya kalian nggak akan pernah belajar dari your mistake. Jadinya kalian cenderung oh ini kan karena salahnya ini, bukan salah gua, ini gara-gara pemerintahnya kayak gini sih, ini gara-gara kayak gini. Ini semuanya satu kesatuan yang kalian harus tahu, dan kalian harus berani mengakui, analisa kembali ya, apa itu yang what did you make the mistake gitu. Itu pertama yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan everyone I know sometimes we want to try to timing the market gitu ya. Dan I think timing the market itu menurut saya ya itu sah-sah saja memang. Saya tentu setiap orang mempunyai intinya kepuasan sendiri gitu. Kalau if you can beat the market, timing the market. But from my experience, timing the market is
in my view is a bit bullshit ya. I think sometimes it's just by luck, sometimes in my view. Kalau kadang saya sering beberapa kali lihat orang, oh ini gue juga udah bilang nih market bakal krisis, terus kena COVID-19. Terus dia dengan bangganya dia bilang bahwa nih gue berhasil nih, gue bilang market bakal beneran kan krisis. You have to know komen-komen yang kayak gitu tuh menurut aku nggak relate, nggak correlate each other, dan menurut aku tuh nonsense gitu ya. Kenapa? Karena itu two different things, kayak kan. COVID is a pandemic gitu. Itu bukan beda dengan kalau Michael Burry yang di filmnya Big Short ya. Memang bahkan Michael Burry waktu coba short the market pun it took like almost like 2 years gitu ya. Ya nggak apa-apa. Memang, tapi maksud saya sometimes it's not easy to timing the market, dan saya juga kadang sehari-hari kalau saya bertemu dengan orang atau mungkin klien saya update gitu ya. Sometimes seringkali ini menurut saya jadi common discussion tiap hari yang orang berusaha coba kapan saya masuknya enaknya, kapan saya masuknya. Iya, we are not God gitu ya. Jadi kita, kalau saya sudah bisa memprediksi waktu dengan benar ya, saya nggak perlu sharing ini ke kalian, ke teman-teman. Buat apa? Saya mendingan tidur, diam-diam aja. Saya bisa precisely predict the market, then I will enjoy my life for the whole life gitu kan. It's nonsense gitu loh, timing the market exactly right on the bottom and the peak gitu ya. Jadi at the end of the day, you just embrace what is happening in the market, and then you should know the big picture-nya itu seperti apa trennya. Nanti saya jelasin lagi di metode ya. Kemudian banyak mengenai orang persepsi. Sebenarnya ini juga saya coba tadi when I type this ya, saya coba berpikir 2 kali. Ini juga termasuk diri saya juga dulu. Jadi saya berani akuin bahwa dulu kita sering, saya juga sering personally berpikir bahwa market is irrational and dumb gitu kan. But when I think about it lagi, ternyata it's not about the market is irrational or dumb. It seems that bahwa sayanya yang dumb gitu loh. Apakah kalian berani mengakui bahwa diri kalian itu yang irasional dan diri kalian itu yang dumb instead of the market gitu loh. Karena market itu adalah a function of mass, a lot of people, a lot of interaction, dan intinya kan supply dan demand gitu kan. Kalau misalnya faktor mana yang lebih dominan, pasti kalau orang-orang pintarnya yang lebih dominan, marketnya akan bergerak ngikutin itu gitu ya. Jadi maksud saya, market is not sometimes, I think setelah saya pikir lagi, market itu bukan irrational atau dumb. Sometimes itu ibaratnya gini ya, yang saya setelah pikir-pikir lagi, kitanya yang nggak ngerti apa yang what's going on with the market, and then we tend to blame, we tend to make excuses gitu ya. Jadinya kita tend to bilang market nggak rasional gitu lah. Kenapa saya akhirnya berani menulis ini poin ketiga gitu ya? Karena saya juga lihat waktu banyak orang masalah mengenai cryptocurrency gitu ya. Again, banyak orang waktu itu juga berpikiran bahwa market crypto itu gila, irrational, nggak make sense, goblok, apalah, bla 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 lah. When you think about it, orang yang komen-komen kayak gitu rata-rata they just don't understand the market. And think about it gitu ya. Saya kasih contoh lagi another things nih, yang nanti mungkin saya kaitkan dengan metode gitu ya. Banyak orang waktu itu mungkin berpikiran, gila nih tech company masa devaluasinya bisa kayak gini ratusan kali, PE-nya apalah, nggak make sense ini, market nggak rasional, bego lah marketnya apalah gini ya. And then you think about it lagi. Ini saya kasih perumpamaan gini. Teknologi itu ibaratnya memang it's about productivity ya. Oke, kalau misalnya kamu punya teman A, si Budi dan si siapa, Linda gitu ya. Budi dan Linda. Budi ini mempunyai skill dan dia sebenarnya pintar masak. Dia bisa produksi roti 10 roti per hari, gitu ya. Dan kalian tentu mau membayar dia dengan, katakanlah nih saya kasih valuasinya gini, valuasinya Budi ini 10 kali gitu ya, katakanlah 10 kali PE gitu ya, supaya gampang. Kemudian ternyata si Linda ini mempunyai menemukan ada suatu alat produksi
yang ternyata dia bisa memultiplikasi produksi itu 10 kali lipat. Saya kasih contoh seperti itu, gampang gitu kan. Roti, produksi roti. Kemudian ternyata Cilinda ini bisa produksi roti 100 roti per hari. Jadi kalian coba pikir lagi aja. Kalau yang si Budi cuma bisa produksi roti 10, si Linda bisa produksi 100, which is 10 kali lipat produktivitasnya. Kalian akan membayar itu implied valuasinya 10 kali lipat nggak? Gitu ya. Jadi kalian coba pikir gitu. Tapi banyak orang pada waktu itu berpikiran nggak make sense ini kon itu masih loss apa. Tapi orang they forgot atau they lose the big picture dari story atau dari fundamental of the productivity-nya itu gitu loh. Jadi nggak make sense kalau saya pikir-pikir lagi, oh jadinya setelah saya pikir renungkan saya akhirnya ngerti kenapa tech company kayak gini dia bisa valuasinya bisa tinggi sekali. Karena memang itu supportive dengan fundamentalnya dia gitu. Karena memang dia bisa menghasilkan produktivitasnya 10 kali lipat. Jadi sudah layaknya dia mendapatkan valuasi 10 kali lipat lebih mahal. Karena dengan 10 kali lipat lebih mahal itu fair basically gitu loh. Cara mikirnya simple as that in my view ya. Kemudian yang keempat, lagi banyak orang kalau pikir pada dibilang don't take risk gitu ya, don't take risk pada kalian suasana lagi misalnya krisis atau apa, don't take risk. Dan risk itu selalu diasosiasikan sebagai only the downside risk, but people always forgot bahwa risk itu sebenarnya, kenapa aku bilang di sini risk is asymmetrical rather than symmetrical. Sebenarnya tadinya aku sempat berpikir apakah risk itu symmetrical, karena risk itu kan ada downside dan ada upside. But a lot of people forget bahwa risk itu at the end of the day is asymmetrical. Kenapa aku bilang risk is asymmetrical? Kita kasih contoh gampang aja ya. Ya ini kebetulan nggak kejadian. Ini yang kebetulan menurut saya di setting sedemikian rupa di market kita ya. Katakanlah di indeks market kita, kalau kita turunnya berapa? Turunnya 7% max, dijagain during crisis. Kapan lagi gitu kan? Setelah waktu itu keluar peraturan itu banyak orang heboh. Waktu itu berpikir itu sangat jelek. Terus kemudian saya sempat mikir-mikir lagi, gila ini peraturan sebenarnya fantastic banget sih. During crisis kalian dikasih peraturan oleh pemerintah, bottomnya kalian dijagain minus 7%. Tapi atasnya kalian bisa 30%. Ini kan asymmetrical gitu ya. Oke, itu satu case yang mungkin sudah disetting. Tapi if you think about it ya, if you think about it lagi teman-teman, di dalam kehidupan kita sebenarnya risk itu juga sifatnya asymmetrical sebenarnya. Makanya itu kenapa tadi sempat kalau teman-teman yang ikutan vote di feed, saya kan coba iseng antara greed and fear gitu kan. Menarik gitu ya, mungkin karena saya melihat karena mungkin ini fase di era krisis pandemik gitu ya. Di era krisis pandemik mungkin orang cenderung lebih dominan banyak yang memilih fear gitu loh. Jadi fear itu vote-nya 70%-an, yang greed atau teman-teman saya asumsikan ngerti ya, greed itu serakah lah ya, fear itu takut gitu ya. Jadi di vote itu saya tanya faktor apa yang lebih dominan menurut kalian lebih penting dalam keputusan decision making kalian antara greed and fear, dan fear ini yang dominan. Tapi sebenarnya kalau saya pikir lagi, kalau teman-teman tanya saya, I would vote for greed. Why? Karena tadi saya lihat risk itu asymmetrical gitu ya. I know memang ini greed and fear ini konteksnya luas lah, kita nggak bisa generalize gitu. Cuma maksud saya lihat dari sisi konteks risk. Memang kalau orang yang terlalu greedy ya nggak baik gitu ya. Jadi saya tekankan, orang yang terlalu fear juga nggak baik gitu loh. Terlalu eksesif yang berlebihan ketakutannya gitu ya. Karena you will miss most of the opportunity gitu ya. Jadi memang saya cenderung dari dulu saya punya prinsip ya, ada risk apa I'm trying to take it gitu. Kenapa? Kalau saya misalnya salah pun ya udah kepentok, nanti I will run from that
Tapi memang dulu waktu saya pernah bangkrut karena forex, ya to be honest itu saya masih quite naif, karena saya waktu itu kan masih masa-masa kuliah, masih idealistik. Saya berpikiran bahwa saya dengan mempunyai akademis yang kuat, pengetahuan knowledge saya tentang ini itu, saya pikir gampang dipraktekkan di dunia nyatanya. At the end of the day, it's not that simple, dan memang perlu experience gitu ya. Jadi memang ya nyebur dulu aja. Nanti saya ya kalau ditanya teman-teman apakah saya pernah regret atau menyesal apa yang keputusan saya dulu pernah ambil, enggak sama sekali. Nothing at all saya akan regret itu. Karena every decision, every mistake that I made in the past itu pasti ada manfaatnya lah, ada maksudnya gitu ya tiap orang. Dan kalau kalian, kenapa makanya saya bilang people itu selalu lupa bahwa if you don't take risk, itu bukan berarti kalian avoiding, you will miss the upside risk. Jadi saya ingetin ya, risk itu ada dua, downside and upside. Jadi orang jangan terlalu berpikiran kalau risk itu selalu cuma negatifnya doang. Risk namanya risk, resiko itu ada resiko atas, resiko bawah gitu ya intinya. Jadi kalau kalian bangga gua nggak mau take risk lah apa gini, ya kalian akan ketinggalan gitu loh intinya. Ya itu sama kalau kayak perhatiin di market gitu ya. Banyak orang nggak mau take risk, nggak mau ada gini, terus nanti kalau marketnya di atas dia bingung ya, galau gitu ya, kok marketnya udah kenceng banget gitu ya. Kemudian dia coba nggak mau, ini marketnya nggak make sense lah apa gini, orang lagi krisis kok marketnya gini, terus kemudian naik lagi gitu ya. Nah akhirnya kalian ketinggalan gitu ya, dan kalian ketinggalan itu sebenarnya sama besarnya kerugian yang kalian bisa dapatkan gitu. Oke, yang kelima ya di sesi ini. Yang kelima itu adalah banyak orang dianjurkan bahwa save money during crisis gitu ya. Dan menurut saya itu ya ini pro dan cons. Dan again, saya ngambil ekstrimnya saja. Saya tahu kalau memang buat teman-teman yang memang kondisi yang kepepet, secara cash flow ya nggak apa-apa gitu ya, kalian save the money. Tapi saya konteks saya tekankan di sini bahwa kalau dalam kondisi normal, kemudian kalian memang ada berlebih, ada alokasi uang save gitu ya. Menurut saya mindset mempunyai berpikiran bahwa save money during crisis itu menurut saya is a big mistake. Kenapa? Krisis itu jangan lupa di bahasa Mandarinnya itu saya lupa ya istilahnya, dulu saya pernah belajar. Tapi intinya kan risk itu kan artinya di balik risk itu sebenarnya kan opportunity. Jadi the right mindset itu adalah invest more during crisis gitu ya. Bukan save money during crisis, but invest more. And then kapan kita bisa menikmati itu ya, basically you spend it when the market sudah normal, semuanya sudah balik ke normal, kemudian kalian apa yang kalian hasilkan nanti kalian bisa enjoy gitu, dan supaya nanti akhirnya ya ekonominya jalan lagi, kalian spending kayak gitu ya. Jadi mindsetnya dibalik ya teman-teman, karena memang during crisis itulah banyak peluang-peluang yang sangat besar. Dan kalian kalau teman-teman pernah lihat videonya Ray Dalio yang sangat bagus menurut saya. Di video itu judulnya saya lupa deh, How the Economy Works gitu ya. Sebenarnya video dia itu very simple, dan dia menunjukkan bahwa kenapa sih ekonomi itu bisa ada siklus naik turun gitu ya. Jadi siklus itu disebabkan juga karena mindset orang yang dulu orang belajar finance, diajarkan untuk selalu ngambil leverage, kredit, bla 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 gitu ya. Basically, to cut the story short, orang itu kalau ngambil kredit itu kan berarti kalian mengambil kemampuan spending kalian di masa mendatang, kalian tarik di masa saat ini supaya kalian bisa enjoy saat ini gitu kan. Makanya pada waktu kalian bayangkan banyak orang melakukan hal yang sama, enjoy saat ini,
kemudian 5 tahun kemudian pada waktu bubble, kemudian ada siklusnya kan. Kemudian kalian harus waktunya bayar hutang kalian jatuh tempo. Akhirnya terjadilah siklus. Tapi kalau orang itu dia mengatakan bahwa Ray Dalio juga menunjukkan bahwa kalau kita mengerti memahami fase kapan kita save money, kapan kita spending money, kapan kita take credit atau leverage, dan lebih balance, tidak excessive leverage, dan kita lebih balance punya cash flow yang jelas, dan kita mempunyai productivity yang oke. Sebenarnya siklus yang tadi itu, siklus ekonomi yang bisa volatile gitu, itu bisa istilahnya bisa di flattening gitu loh siklusnya. Karena orang tidak take too much leverage gitu ya. Tapi kalau orang makanya kenapa bisa siklus yang besar itu? Karena kan mayoritas orang yang melek secara finansial itu kan sangat-sangat dikit ya. Bisa dibilang kayak penetration financial market di Indonesia, capital market di Indonesia itu kan yang terdaftar secara SID itu kan kita baru 2 jutaan orang. Ya sekarang memang sudah improve banyak ya. Jadi thanks to semua digital education kayak gini-gini banyak orang belajar banyak. Jadinya memang makin banyak orang, kalau makin banyak orang yang pintar dan tahu caranya how to do the money management. Nanti mungkin next session saya akan coba bahas money management ya, karena waktu itu ada hutang saya ke teman-teman waktu sempat ada request. Nah itu intinya ya siklusnya akan bisa di flattening, basically itu. Oke, ini mengenai personal dan market issue. Nanti kalau kalian ada tanya, feel free ya, tanya aja dulu ya. Saya lanjutin dulu. Oke, yang kedua, ini yang sesi yang kedua aja. Udah. Mengenai approach atau style issues gitu ya. Banyak orang berpikiran bahwa it's trennya zaman sekarang kalau saya perhatiin di mana-mana orang pada ngomongin value investing, anak-anak muda ngomongin value investing gitu ya, semuanya kayaknya keren apa gitu ya value investing. Saya bilang it's not something wrong with the value investing, but ini yang sempat kemarin saya bahas ya ke teman-teman yang kalau kelewat boleh ditonton lagi di IG live content saya sebelumnya. Di sana saya bahas antara value versus growth investing. Dan banyak orang mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang benar-benar baik. Jadinya banyak orang menurut saya salah paham dan nggak ngerti benar apa sih yang metode apa yang sebenarnya yang make sense gitu ya. Jadi value investing is not necessarily the best method atau style. Karena kalian harus ingat bahwa seperti yang tadi saya bilang, kenapa sih yang tadi awal mengenai personal dan market, orang itu selalu nggak lupa bahwa kayak tadi saya kasih contoh lagi, si A bisa memproduksi roti 10 roti per hari, sedangkan si Linda, atau tadi yang si Linda bisa menghasilkan roti 100 roti karena dia mempunyai alat teknologi yang lebih advance. Nah, berarti kan dia 10 kali lipat gitu kan. Jadi sebenarnya value investing itu menurut saya they miss the big konteksnya di sini adalah growth investing itu sebenarnya bisa part of value investing. Tapi selalu orang kayak menutup mata jika melihat ini valuasinya mahal, saya nggak mau touch ini bukan metode value investing, ini apalah, ini nggak make sense lah, valuasinya bisa 50 kali, 70 kali. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau yang satu bisa produksi 10, yang satu bisa produksi 100, berarti kalau yang satu 10, kalau valuasinya 10 kali, ini goblok-goblokan ya teman-teman ya. Again, jangan diterima mentah-mentah, saya hanya untuk mensimplifikasi supaya kalian cepat nangkep konteksnya gitu ya. Kalau ini satu produksi 10 roti, satunya 100 roti, berarti kan rasionya 10 kali lipat gitu ya, kalian lihatnya. Kalau rasionya 10 kali lipat, berarti memang untuk mendapatkan comparable valuation, yang satu udah layaknya 10 kali valuasinya, yang satu layaknya 100 kali. Itu baru disebut fair. Tapi kalau orang value investing dia nggak ngerti, ini 100 kali, gila ini orang bego nih yang mau bayar 100 kali. Nah itu yang maksud saya the mistake on this pemahaman ini gitu ya. Jadi itu yang harus diajarkan gitu menurut saya. Jadi orang harus lihat konteksnya itu apa. Kalau memang dia bisa produksi 10 kali lipat dari si A, ya dia layaknya valuasi 10 kali lipat lebih mahal. As simple as that menurut saya gitu loh.
Kalau dia memang produktivitasnya 2 kali, ya dia valuasinya 2 kali, as simple as that gitu. Jadi jangan dipikir oh ini valuasi mahal berarti bukan value investing. Itu salah kaprah menurut saya. Karena at the end of the day, pada waktu dia bisa menghasilkan another 10 kali lipat lagi tahun depannya, berarti kan valuasinya dia jadi murah gitu loh, ya kan, bukan jadi valuasi mahal gitu loh, ya. Jadi supaya itu semoga kalian ngerti. Kemudian mengenai fokus on bottom up dan micro analysis. Banyak orang zaman sekarang orang itu lihat yang kita itu yang penting liatin yang ini aja. Jadi kayak menurut saya ini memang zaman dulu ini tren banget menurut saya. Zaman dulu ya, bottom up, micro analysis gitu itu zaman dulu menurut saya. Makanya waktu itu saya kan sempat bikin vote ya. Waktu itu apa aja sih menurut kalian yang lebih utama antara brand, produk, atau industri, tren, atau apa gitu ya. Dan ini saya kaitkannya sebenarnya di sini. Kenapa menurut saya ini bukan berarti saya bilang nggak penting sama sekali. Cuma maksud saya konsep atau mindset itu menurut saya nggak totally benar gitu ya. Kenapa? Karena zaman sekarang ini top down atau makro itu jauh lebih penting dibandingkan bottom up. Kenapa banyak orang itu miss mengenai what is going on, what is happening? Karena mereka cenderung memakai kacamata kuda gitu loh istilahnya. Kalau kalian melihat pakai kacamata kuda ya kalian fokusnya ke A aja, A terus aja gitu kan, micro analysis gitu loh. Tapi kalau kalian pakai kacamata helikopter money gitu ya dari atas, kalian lihat look at the big picture gitu loh, what is happening. Makanya pada waktu itu saya heran banyak orang yang ya ada strategis lah, ekonom apalah. Pada waktu ada suatu intervensi dari pemerintah, government intervention, burden sharing atau apa kayak gitu-gitulah ya. Kemudian banyak banget orang itu ngeributin, wah ini nggak make sense apa gini ada intervensi apa gini ngomel kanan kiri intinya seperti itu. Tapi come on lah, menurut saya kalau kita di posisinya government, what can you do gitu during this pandemic gitu. Think about it again. Sekali lagi saya bilang ngajarin ke teman-teman, sebelum kalian comment do something ngatain apa ya coba think about it lagi. Kalau kalian di posisi mereka apa yang what will you do gitu loh. Ya. Karena as a government officer itu not easy to take this kind of changes drastically ya during this COVID-19 pandemic gitu ya. Jadi kalau kalian lihatnya dari big picture, dari top down, kalian akan ngerti, oh ini tuh dilakukan kenapa. Dulu saya pernah jelasin ya, itu ibaratnya government is just like our parents. Kita harus mengerti analogi-analogi seperti ini supaya kalian jadi lebih cepat. Karena saya lihat banyak teman-teman itu harus dikasih analogi, dia baru otaknya baru nyambung gitu ya. Makanya waktu dulu saya pernah jelasin, government itu kayak our parent. Kemudian our parent, kalau anak-anaknya maunya pasti anak-anaknya independen, ya kan. Tapi pada waktu anak-anaknya ini semuanya kena krisis kanan kiri, sakit gitu ya. Kemudian kan kalian bakal mau merangkul anak-anak kalian supaya kalian membantu. Tapi tentu kalian harus ada intervensi gitu loh, ya kan. Jadi itu yang menurut saya makanya itu yang menjadi tren zaman sekarang. Kenapa sih trennya menjadi tren sosialisme, bukan lagi. Jadi kapitalisme itu teman-teman ya, kapitalisme itu sebenarnya bisa dibagi dua menurut saya. Apa aja? Industrial capitalism atau financial capitalism. Financial capitalism itu basically mirip dengan apa yang dilakukan oleh itu gaya orang barat lah, western part. Mereka sangat fokus dengan financial capitalism. Industrial capitalism atau I would say state capitalism ini makanya orang banyak bersalah ngerti bahwa dikaitkan sosialisme itu jelek atau apa gitu ya, yang bagus liberal bla 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 gitu ya. Tapi kenapa ini berkembang seperti ini? Ya karena big picture ini kan makin penting karena melihat yang kejadian di negara barat chaotic gitu kan, karena financial crisis problematic. Itu udah show bahwa financial capitalism doesn't work anymore nowadays. Kemudian yang pakai adopt state capitalism atau industrial capitalism itu yang lebih pro dengan spending for industry, spending for
something yang berhubungan dengan industrial, something yang berhubungan dengan infrastructure. Itu yang dilakukan negara-negara yang adopt itu adalah negara China dan negara Rusia ya, yang melakukan itu. Jadi akhirnya kalau saya lihat Indonesia udah mulai mengarah adopt the same thing gitu ya, sama yang mereka lakukan sana. Karena sebenarnya kita tahu gitu loh bahwa dari top down-nya yang kayak kita tahu bahwa adanya QE, printing money yang berlebihan ini nggak mengalir ke orang-orang bawah. Akhirnya mau nggak mau ya dipaksa gitu kan, karena kalau nggak kesenjangan sosial itu makin lama makin melebar gitu kan. Akhirnya makanya dilakukanlah tren yang disebut dengan state capitalism, di mana government mau make sure dipaksa supaya ada pemerataan ekonomi, supaya ada sistem gotong royong gitu ya, supaya orang-orang yang bawah juga dapat menikmati dan ekonominya sama-sama tumbuh eventually. Itu kurang lebih pentingnya top down analysis. Kemudian yang nggak berasa udah 30 menit. Oke, sorry. Yang ketiga, saya percepat ya nanti ke Q&A. Anchoring dan extrapolate things. Saya lihat banyak orang itu juga kesalahan utamanya adalah cenderung kalau misalnya, wih sekarang COVID nih, krisis nih, apa gini nih, gila nih, apa gini itu. Kemudian selalu berpikir, wah ini kayaknya bakal kayak gini terus nih, gitu ya. Orang itu cenderung bawaannya, ya itu tergantung orang sih. Ada orang yang tipenya optimisme, ada orang yang tipenya skeptical gitu ya. Tapi banyak saya lebih dominan, saya menemukan orang-orang yang lebih skeptical atau skeptism, dan cenderung orang yang seperti ini cenderung mereka itu ada anchoring. Anchoring itu apa ya? Yang anchoring itu bahasanya jangkar gitu ya. Jadi apa yang kejadian sekarang, kalian melihatnya sekarang, pada waktu ini kalau di CFA disebut anchoring trap gitu ya. Kalau kalian di-feed dengan informasi yang baru, cenderung kalian tebas, nggak mau terima. Gila enggak lah, ini COVID gini nih, benar-benar krisis, susah lah apa gini. Ini tapi ada perkembangan bagus loh di US atau di negara mana, stimulusnya kayak gini. Enggak lah, ini kita kan cuma di Indonesia, apa-apa gini. Jadi kalian nggak peduli semuanya. Itu kembali lagi, itu kayak kacamata kuda gitu ya. Kemudian kalian extrapolate things. Extrapolate things ini cenderung orang itu seringkali bisa dua hal ya. Extrapolate-nya itu adalah yang negatif atau extrapolate-nya yang positif. Nah, itu yang orang sekali lupa bahwa extrapolate itu can happen in certain circumstances tertentu. Kalian harus memang, ini mungkin butuh sesi lagi, cuma intinya extrapolate ini kayak gini. Misalnya, wih, si A ini tadi bisa produksi 100 nih, kemudian kayaknya tahun depan dia bisa produksi 200, tahun depannya lagi dia pasti bisa produksi 2 kali lipat, dia bisa produksi 2 kali lipat terus. Nah, itu extrapolate things. Padahal kan enggak ya, kayak ibaratnya orang itu kan ada curve-nya, ada kayak diminishing atau apa itu istilahnya, saya kok lupa hukum apa itu. Nah, itu kan ada diminishing lama-lama gitu ya, nggak akan bisa seterusnya kayak gitu. Memang in certain, kalau yang low base banget bisa eksponensial gitu ya, tapi intinya kalian harus tahu bahwa in certain itu semuanya ada kayak siklusnya lah. Kalau saya suka melihatnya seperti gitu ya, tapi ya it depends. Kemudian ada orang diajarkan untuk buy and hold, just buy and hold gitu ya. Ini juga saya sebenarnya nggak suka, karena dulu saya juga pernah pengalaman buy and hold, and then end up-nya adalah I don't make really money gitu loh. Why? Akhirnya dari situ saya pada waktu itu sebelum saya join di industri asset management gitu ya. Dan when I join industry asset management, I learn a lot of things bahwa buy and hold is not a good strategy menurut saya. Kenapa? Karena banyak orang lupa bahwa semua itu ada siklusnya, dan kalian lupa bahwa orang kalau diomong buy and hold, ya kalau memang duitnya kalian nggak ada serinya, kalian memang anaknya orang kunglo atau apa, nggak ada serinya, ya bukan buy and hold ya, buy, add more, and add more and hold gitu kan. Jadi nggak pernah jual gitu ya, nanti tinggal benar-benar jualnya kalau kalian butuh duitnya aja gitu ya. Nah, kemudian kalau buy and hold itu gini, kenapa itu bisa make a lot of mistake buy and hold menurut saya? Karena ada beberapa case gitu ya. Katakanlah kalian misalnya kalian not at a good timing, kalian masuk di market pada waktu katakanlah ngomong indeks saja kan. Market kalau katakanlah flat gitu ya,
Waktu kita masuk, kalian masuk di 6,000, buy and hold gitu ya, market kebut di 6.300, kemudian collapse, buy and hold, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Udahlah, saya udah buy and hold, ini rugi ya udah diam aja gitu ya. Kemudian balik lagi nih, akhirnya duit kalian nggak ngapa-ngapain, nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi memang sometimes ada aktif, ada something yang reaktif dan pasif ya. Ini 3 hal yang memang kalian harus pahami. Being too reactive itu juga nggak baik. Sometimes I learn about that, bahwa karena reaktif itu sometimes not something yang necessary. Kamu kalau memang, menurut saya sesuatu hal yang perlu kalian lakukan itu penting dan itu menurut saya lebih ke aktif. Tapi kalau reaktif itu ibaratnya yang gini, kalian kena noise apa, sekarang kan orang kayak latah gitu ya, kena noise apa gitu kayak latah banget, belum baca apa baru lihat headline atau apa gitu udah reaktif banget gitu, tanpa belum tahu apa-apa gitu. Jadi itu reaktif menurut saya kadang. Dan atau ibaratnya kalian mau kayak sok keminter lawan dia, nggak apa-apa kalau kalian memang merasa memang kalian jagoan banget, bisa bener-bener paham the market dan kalian mau beat the market in a big way dan kalian mau coba ini. Tapi sometimes I learned that being too reactive itu juga nggak baik menurut saya. Dan being too passive itu juga nggak baik gitu ya, kayak tadi saya bilang. Karena kalau kalian pasif banget, karena pada saat kalian harus tahu, pada saat siklusnya kalian tahu butuh duitnya katakanlah 3 tahun lagi gitu ya, kemudian kalian butuh duit 3 tahun lagi deh, gua ambil, tiba-tiba 3 tahun itu marketnya krisis gitu. That's the weakness. Kemudian ya terakhir, satu diversification. Ini kadang maksudnya berhubungan dengan orang yang karena terlalu salah mengerti. Oh kan diajarkan oleh Mr. Warren Buffett bahwa don't put your egg in a one basket gitu ya. Tapi yang sering kali disalah persepsikan akhirnya, oh jadinya gue nggak ngerti nih, ini kalau misalnya di sektor ini, atau misalnya gue mau invest A, ya gue invest langsung aja deh, 20 deh gue pegang gitu deh, gue daripada pusing. Nah menurut saya itu ya itu memang balik lagi ke style setiap orang berbeda-beda, pemahaman setiap orang berbeda-beda. Tapi saya anjurkan buat teman-teman bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal, melakukan hal seperti itu juga at the end of the day nggak kurang optimal saja gitu ya sebenarnya diversification itu. Jadi ibaratnya itu karena kalian nggak tahu, kalian nggak mau take risk, ibaratnya seperti itu. Kalian udah deh, gue nggak ngerti deh, nggak mau apa, pusing gini-gini, langsung aja kalian hajar, langsung pegang 50 company gitu katakanlah, atau 40 company gitu ya. Yang menurut saya kalau ditanya untuk orang-orang yang invest personally apa gitu ya, idealnya berapa kalau ditanya. Menurut saya sih sebenarnya idealnya ya, kalau ditanya idealnya menurut saya tergantung lagi seberapa besar budget kalian dalam investment. Intinya dalam setiap satu aset class itu bisa macam-macam ya. Idealnya itu kalau misalnya konteksnya kalian katakanlah di capital market, itu kan banyak banget pilihan. Menurut saya sih idealnya maksimum itu 10. Menurut saya itu udah max. Ya, tapi itu that's my personal ini ya. Opinion. Oke, udah hampir 40 menit, sorry guys. Saya juga udah mesti ini ya. Oke, kalian ada mau tanya apa enggak? Mungkin ada share yang you have make any mistake, atau mungkin kalian pernah make any mistake, nanti mungkin saya bisa bantu kalau kalian ada some feedback. Ini ada yang komen, before crisis cash is king, after crisis cash is trash. Ya itu karena terlalu too much money printing gitu kan. Kemudian ada juga yang tanya mengenai, ini ada komen aja, banyak orang ya benar miss helicopter view karena omnibus law. Iya. Ada yang tanya mengenai batu bara. Sorry ya, aku hari ini nggak komen tentang itu ya, sorry. Kita karena beda konteksnya, jadi aku nggak jawab itu. Oke guys, I think karena nggak ada pertanyaan terkait konteks malam hari ini,
semoga membantu banyak sesi ini. Dan oh iya, terakhir ya, saya ini yang menarik, saya cuma mau share ke teman-teman, share ini ya. Nah, greed and fear ini selalu merupakan yang perihal yang sangat menarik. Dari dulu saya suka untuk belajarin terus, dan it's never ending learning process. Karena ini masalah about learning how to understand ourselves and others, gitu ya. Jadi orang itu selalu ada siklusnya seperti ini, contohnya teman-teman, dan I think setiap orang sudah tahu lah mengalami itu. Jadi orang pada waktu naik senang sekali, dan itu makanya dulu saya pernah share itu termasuk ada faktor hormon ternyata waktu saya pelajarin. Dan hormon ini lebih dominan memang di cowok ya, karena itu ada lebih ke hormon testosteronnya ya, itu yang mempengaruhi. Kenapa? Jadi saya share a bit dari apa yang pernah saya baca. Jadi kalau cowok itu yang menyebabkan terjadinya boom and bust di market itu lebih ke cowok. Kenapa? Karena cewek itu hormon testosteronnya itu kecil ya. Jadi mereka itu tidak terlalu berani ngambil excessive risk dibandingkan cowok. Dan cowok itu cenderung sifatnya kayak dia ngasih contoh kayak ibaratnya binatang ya. Binatang kayak lions, kayak singa gitu ya. Itu binatang itu kan mempunyai animal instinct yang hormonnya juga, kalau kita habis bertarung kemudian kita menang, kita itu cenderung menjadi naik ya ininya kita, apa sih istilahnya, kok aku jadi lupa. Intinya kalian itu jadi lebih risk taker lah, karena kalian berasa wah I'm so powerful, I make it, I'm so invincible gitu ya. Jadi pada waktu di atas bablas biasanya guys, bablas terus kemudian lupa, akhirnya kolaps. Tapi dan makanya cowok dan cewek itu kalau kita mau ngakuin sebenarnya in term of kemampuan multitasking dan seberapa kuat antara cowok dan cewek, sebenarnya yang lebih tahan banting itu sebenarnya cewek. Saya berani ngakuin itu, dan memang itu secara researchnya ada bahwa cewek itu memang relatif lebih tahan banting dibandingkan cowok dalam hal crisis dan pressure gitu ya. Cowok itu makanya di buku ini judulnya nanti aku share di Instagram story kalau teman-teman mau tertarik baca ya. Ini bukunya The Hour Between Wolf and Dog ya. Jadi dia nunjukin bahwa pada waktu kalian marketnya tinggi-tingginya, kalian cuan banyak, you become a wolf. Wah, you're so strong like a wolf. Tapi pada waktu crash, we just become like a dog gitu kan. Kenapa? Karena kita ketakutan, udah dikebukin, akhirnya ya become like a dog basically. No ini. Jadi ya itu yang harus kita coba untuk kalian memahami diri sendiri, itu untuk balancing out gitu ya. Oke, semoga ini mantu. Ada pertanyaan lagi, bisa share lebih dalam kesalahan invest di forex. Oke, pengalaman saya dulu salah share di forex ya. Basically gini, tentu masalah knowledge pertama, as simple as that. Dan saya pada waktu itu belum benar-benar memahami konsep dari margin leverage yang hingga 100 kali lipat. Karena pada waktu itu kan saya hanya a bit naif, saya belajarnya lebih dari sisi chart gitu kan. Dan saya lupa bahwa margin dengan margin 100 itu bisa menyebabkan saya minus. Ya kan? Namanya juga marginnya 100 kali lipat gitu kan. Jadi kalau saya keluar katakanlah waktu itu saya spend $10.000 gitu ya. Kemudian ini back then ya. Zaman dulu itu $10.000 itu udah kayaknya udah tabunganku nggak nyampe segitu waktu itu, udah sempet share. Tapi intinya dengan kalian itu gini, ibaratnya kalian trade $10.000 tapi dengan trade size-nya $100.000 ya. Jadi itu ininya kelipatan itunya kelipatan 10 kali, bukan 100 karena 10.000 banding sama $100.000, 10 kali lipat leverage-nya Dan tentu pada waktu awal-awal ya biasa kita dikasih beginner's luck gitu dan orang itu yang saya lupa tadi share di awal banget ya, teman-teman, saya lupa bahwa orang itu harus ngerti bahwa forex itu akhirnya saya belajar something di forex itu bukan suatu hal investasi sebenarnya ya. Forex itu merupakan spekulasi
Itu yang pada waktu itu saya nggak paham betul. Dan saya berpikiran bahwa itu saya sok-sokan, saya merasa, oh ini kayak saya sudah lebih advance dari teman-teman, bahwa saya sudah one step ahead dan saya invest di forex. Padahal saya itu bukan invest, ya kan. Sebenarnya itu spekulasi, ya kan. Bedanya invest dan spekulasi, dulu saya pernah coba jelaskan bahwa investasi itu lebih adding value added gitu kan. Kalau forex basically you don't adding value added. What's the value added? Gitu kan. Kalian cuma baca makro, kemudian ya nebak arahnya policy ini, ya nebak barangnya itu nggak ada value addednya. Kalau kalian invest di perusahaan A, perusahaan itu kan bisa bertumbuh, ya kan, bisa meningkatkan value added, employment, produk yang dinikmatin orang, ada value addednya gitu. Lama-lama semakin dia bagus produknya, dinikmatin banyak orang, employmentnya besar, ya kita bertumbuh bersama dengan owner gitu. Itu investment. Tapi kalau kalian just bet on like gold, on forex, itu spekulasi gitu. Dan waktu itu saya nggak ngerti bener konsep itu. Ditambah lagi saya pakai margin. Jadinya pada waktu habis biasalah dikasih cuan beginner's luck awal. Kemudian ya itu kayak tadi ini, kayak gambar persis di gambar ini, to be honest, kalau ditanya kesalahan saya. Jadi pada waktu at the peak gitu ya, saya make profit di 20%, 30%. Kemudian ini kan padahal ticknya itu kecil, tapi waktu ticknya kecil karena leverage, saya merasa waktu itu wow banget, karena bayangin aja waktu saya masih kuliah, saya pegang duit, terus kemudian saya cuannya bisa cuan $30,000 waktu itu gitu kan. $30,000 big gitu ya, zaman waktu saya masih kuliah itu ya, itu mungkin 20 tahun yang lalu. Kemudian ya saya pasti menggebu-gebu gitu kan, take more risk, dan yang kejadian persis banget yang kejadian di gambar ini. Waktu di bawah saya bener-bener stres dan depresi di bawah, dan saya tahu waktu itu make mistake di atas, tapi saya bukannya check out aja, cut loss, tapi saya mencoba untuk mengembalikan uang saya. Ini yang tadi saya lupa bahas juga, mengembalikan itu yang masalah ego tadi ya, basically. Saya udah tahu salah, make mistake, tapi saya nggak mau ngakuin dan just check out gitu loh. Tapi saya mencoba, ini kayak ibaratnya orang judi gitu kan, tasyau gitu ya. Jadi saya bet, saya coba ngelawan gede lagi, lebih gede lagi, akhirnya saya jebol pada waktu itu di forex. Jadi semoga jawab ya Pak Andi pengalaman itu. Kira-kira sektor apa aja yang terbang di pasar modal tahun depan? Sorry ya, aku nggak, kalau bisa tanyanya yang relevan, dan aku have a compliance that I cannot jawab semua beberapa pertanyaan yang sensitif dan clash dengan my job. Kalau ini selain laporan keuangan kuartal, data dari mana aja yang direkomendasikan untuk diperhatikan? Oke. Kalau data dari mana saja yang direkomendasikan itu banyak banget ya, Gunadi ya. Kalian bisa lihat ke data-data di investing.com, data BI, kemudian kalian bisa lihat macam-macam sih, data itu banyak banget ya zaman sekarang. Tinggal kalian Google, kalian mau cari data apa. Kalau kalian mau cari data komoditi ya cari aja. Kalau kalian mau cari data komoditi, katakanlah komoditi batu bara gitu ya, ketik aja Newcastle bar chart. Itu yang saya lumayan umum dipakai lah untuk memonitor gitu ya. Dan ada banyak komen-komennya trader di sana. Kemudian kalau kalian mau gold, ya ketik aja gold, itu umumnya websitenya adalah Kitco gitu ya. Kemudian kalau kalian, ya umumnya saya lebih suka ya di Bloomberg sih ada banyak basically ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau bisa tanyanya yang relevan dengan topiknya ya. Kalau nggak ada nih, saya sudah ini. Oke. Semoga berguna buat teman-teman. Saya mohon maaf jika memang ada kekurangan. Tadi again disclaimer-nya adalah this is from my experience. Dari beberapa mistake yang tadi saya share itu lebih ke opini saya, dari pengalaman saya, dan mungkin setiap orang bisa memiliki pendapat yang berbeda-beda.